Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan masuk ibadah streaming GPPS Jemaat Sawahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari yang indah di mana kami mendapat kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal. Roh Kudus mengurapi kami semuanya untuk memasyurkan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Haleluya, kesempatan hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi kita adalah anak-anak yang percaya kepada Dia. Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita satukan hati kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, Engkau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, dan setiamu tak pernah layu di hidup. semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, Dan setiamu tak pernah layu di hidup. lebih luas Lebih luas dari samudra. kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih sungguh-sungguh saya mengajak sidang jemaat Tuhan sama-sama angkat pujian. Semusim berlalu, Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. lebih luas, Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. tak terbatas, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. tak terbatas, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
Haleluya. Sedang jemaat Tuhan, pada saat hari ini saya mengajak semuanya kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Setiap kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik untuk setiap kita, amin. Kita angkat pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. semua katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Kau Allah yang sungguh amat baik sungguh Tuhan. amat baik, Oh, oh, oh. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selamanya. untuk selama-lamanya. Semua katakan Tuhan Yesus baik. haleluya. Tuhan Yesus selalu baik bagi kita, amin. Pada saat hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Sewi Eliahuang. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pengurapan Roh Kudus atas kami, dan Roh Kudus selalu memasyurkan Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan kita akan belajar tidak akan malu. Haleluya, tidak akan malu. Hal ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Harusnya hidup kita ini memasyurkan Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita membaca di dalam Yudas pasal 1. Yudas pasal 1. Yudas di sini bukan si pengkhianat itu ya. Yudas di sini adalah saudaranya Yesus sendiri. Yudas pasal 1 kita membaca ayat 14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya
Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh. Mengeluh tentang apa? Mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Selanjutnya kita membaca Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 10 sampai dengan 13. Roma pasal 10 ayat 10 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Karena dengan hati orang percaya, hati itu pusat manusia ya, jaga hati. Amsal katakan karena dari situ mengalir aliran-aliran air hidup, memancar kehidupan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kita ini mengaku, ada satu pernyataan pengakuan dengan memperkatakan, mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya. Nah, percaya di sini juga perhatikan baik-baik, sangat kuat peran hati dan mulut memperkatakan. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Tidak ada perbedaan bagi Tuhan. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, Perhatikan kalimat berikutnya. Kaya bagi semua orang yang berseru. Kata berseru ini pasti peran hati dan mulut memperkatakan. Yang berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Kaya di sini jangan kita berpikir teologi kemakmuran. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran. Kaya di sini adalah kaya dengan kasih setia Tuhan, kaya dengan rahmat Tuhan, kaya dengan kemurahan Tuhan, kaya dengan anugerah Tuhan. Ini kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan. Ya, kasih Tuhan, kalau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan sudah menunjukkan bagaimana situasi kondisi pada akhir zaman. Dikatakan kita akan masuk hari-hari yang jahat. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5. Demikian juga kalau saudara memperhatikan, Rasul Paulus juga katakan di dalam jemaat, kepada jemaat yang ada di daerah-daerah, dan memberitahukan kepada Timotius yang muda supaya mereka tahu bahwa akhir zaman mereka akan menghadapi masa yang sukar. 2 Timotius pasal 3. Juga saudara perhatikan di dalam Wahyu, surat tentang akhir zaman, dikatakan yang jahat tambah jahat. Itu sangat jelas saudara bisa perhatikan dalam Wahyu pasal 22. Ya, kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah menunjukkan dalam situasi kondisi yang saat-saat menjelang akhir dunia ini, kita akan menghadapi hari-hari yang jahat, masa yang sukar, dan yang jahat tambah jahat. Di sini kekasih Tuhan, betapa pentingnya kita sebagai anak Tuhan yang masih hidup di dunia ini. Kita masih ada di atas daratan, bukan di awan-awan. Kita menghadapi kenyataan di depan mata kita. Dinamika hidup ini, kesulitan, kesukaran, apalagi tawaran-tawaran, godaan-godaan, kesenangan, kenikmatan duniawi, kenikmatan yang sesaat saja,
tapi menghancurkan kehidupan. Seringkali beberapa orang kurang waspada. Kerikil-kerikil itu dianggap enteng, akhirnya tergelincir, jatuh, hancur kehidupannya, hancur keluarganya. Dan hanya kenikmatan yang sesaat saja, tetapi dia harus bayar harga seumur hidupnya, bahkan sampai anak cucunya. Kekasih Tuhan, di sini pengajaran firman Tuhan katakan tentang akhir zaman, supaya kita berdoa dan berjaga-jaga. Pengajaran Yesus Kristus, para rasul ingatkan supaya kita berdoa dan berjaga-jaga. Kita harus berdoa. Kehidupan doa itu persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Seorang yang butuh Tuhan itu ditunjukkan dengan dia banyak sembahyang melekat kepada Tuhan. Sederhana sekali. Dan dia berjaga-jaga dalam situasi kondisi apapun, dia selalu awas waspada. Selalu hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Kekasih Tuhan, memang kita masih di dunia ini, tetapi jangan seperti yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita jangan sampai berdosa di dalam perkataan, berdosa di dalam pikiran, berdosa di dalam perasaan hati, berdosa di dalam tindakan perilaku. Perhatikan, dikatakan apa? Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak patut, kata-kata nista. Jangan sampai apalagi kepada Tuhan. Perhatikan, mengeluh, bersungut-sungut. Lihat, mengeluh bersungut-sungut tentang nasibnya. Saya saja sudah mendengar beberapa perkataan, aduh kok begini ya nasib saya, kok begini ya nasib saya, dalam situasi kondisi yang begini, wabah, saya kena PHK, toko saya sepi, perusahaan saya mau hancur ini. Kekasih Tuhan, ini sudah tertulis di dalam Alkitab. Di sini yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita bersikap di dalam menghadapi situasi kondisi yang demikian. Di dalam Alkitab sudah diberikan contoh, jangan sampai terulang lagi, yaitu contoh kehidupan bangsa Israel sendiri. Saudara bisa memperhatikan dalam 1 Korintus pasal 10, ayat 9-12. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, itu pertolongan Tuhan dan mujizat-mujizat sangat nyata di depan mata mereka. Mereka sudah dilepaskan dari perbudakan. Ketika mereka dalam perbudakan, mereka sangat menderita karena siksaan-siksaan dalam kerja keras itu. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan mengutus Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Semula Firaun bersikeras, tetapi kita lihat kekasih Tuhan, bala itu dinyatakan, dan akhirnya bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir. Dalam perjalanan ke tanah perjanjian itu, yang Tuhan janjikan yang kaya, berlimpah susu dan madu. Lihat kekasih Tuhan, dalam perjalanan mereka bersungut-sungut, mengomel, padahal Tuhan sudah perhatikan begitu rupa. Pada malam hari tiang api, pada siang hari tiang awan. Lihat, begitu rupa Tuhan menjamin dalam perjalanan mereka. Makanan luar biasa, mana surgawi. Ketika mereka sudah mulai bosan dan mana, Tuhan kirim apa? Burung-burung, supaya mereka bisa makan daging dari burung itu. Sampai begitu rupa pemeliharaan Tuhan, tapi mereka ngomel bersungut-sungut. Mereka menyalahkan Musa. Mereka katakan, kenapa kami harus keluar dari Mesir? Kami lebih senang di Mesir, semua terjamin. Dan ngatain Tuhan juga. Akhirnya apa saudara? Kekasih Tuhan. Lihat, ular tedung datang. Ular tedung datang dan menggigit mereka. Mereka tewas di padang gurun. Nah ini, Rasul Paulus ingatkan sebagai contoh bagi kita generasi sekarang ini. Jangan sampai terulang contoh ini. Lihat, karena bangsa Israel mengomel bersungut-sungut, akhirnya itu celah kekasih Tuhan, celah kita perhatikan. Iblis, malaikat maut itu
kita perhatikan, masuk mengopok-opok. Kita lihat, tewaslah bangsa Israel itu. Mereka tewas dan tidak bisa masuk tanah perjanjian itu. Kekasih Tuhan, itu contoh. Rasul Paulus katakan bagi kita generasi sekarang ini, jangan sampai terulang lagi. Kalau saudara bersungut-sungut mengomel, itu satu sikap menunjukkan kita tidak percaya kepada janji Tuhan. Tuhan berjanji, apakah janji Tuhan ini hanya untuk makhluk-makhluk yang ada di planet Mars, Jupiter, Venus? Apakah untuk malaikat suci? Apakah untuk mereka yang dikategorikan pendeta besar, penginjil besar, atau mereka yang bertapa? Tidak, kekasih Tuhan. Janji Tuhan itu adalah untuk saya dan saudara. Dan janji Tuhan itu selalu mengandung dua unsur, bagian kita dan bagiannya Tuhan. Lakukanlah bagian kita, lakukanlah, dan jangan berdosa di dalam perkataan, pikiran, hati, perasaan hati ini, perbuatan. Tetap kita komitmen terhadap kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan. Karena Allah yang berjanji itu bukan manusia. Manusia bisa berbohong, Tuhan tidak. Dia adalah sang pencipta, Tuhan semesta alam. Dia bukan manusia, dia berjanji. Dan Allah dengan kedaulatannya akan menyatakan menggenapi janji itu. Kekasih Tuhan, di dalam Amsal kalau kita memperhatikan Amsal 25 ayat 28. Di sini jangan sampai kita tidak bisa menguasai diri. Karena bangsa Israel bersungut-sungut itu celah. Kalau kita bersungut-sungut itu celah. Iblis masuk di dalam kehidupan kita, mengopok-opok hidup kita, keluarga kita, segala di dalam seluruh aspek kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita. Iblis ini mencari celah, bukan antek-anteknya, bukan kerucuk-kerucuknya. Iblis itu kan terorganisir, ada pemerintah-pemerintahannya, ada penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, roh-roh teritorial. Lihat, iblis itu sendiri mencari celah. Seringkali kita tidak hati-hati dengan kerikil-kerikil sampai jatuh tergelincir. Kita hanya melihat batu yang besar. Kekasih Tuhan, celah ini juga sangat diintip oleh si iblis itu. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10a, iblis itu pencuri. Dia datang mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mencuri damai di keluarga saudara, merusak kehidupan saudara, usaha saudara. Itu pekerjaan iblis. Yesus datang di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b, supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Hidup ini dalam bahasa Yunani adalah zoe, bukan hanya hidupnya makhluk-makhluk, hewan, tumbuh-tumbuhan, bukan, hidupnya Allah. Hidup yang berkualitas, hidup yang bernilai tinggi, hidup yang lebih dari kelimpahan materi, hidup yang berkemenangan atas dosa, hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang menetap. Kekasih Tuhan, betapa indahnya kita mempunyai hidupnya Tuhan. Disinilah kekasih Tuhan, jangan ada celah. Rasul Paulus katakan dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 28. Apabila kamu marah, nah ini, bisa marah, kita makhluk sosial, kita adalah makhluk yang mempunyai juga perasaan. Tapi kalau kita marah, jangan sampai bersungut-sungut, ngatain hamba Tuhan, ngatain gereja, bahkan ngatain Tuhan, keluar kata-kata nista, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan. Kekasih Tuhan, jangan sampai ini muncul di perkataan kita, pikiran kita, perasaan kita, tawar hati, kecewa, dan ditunjukkan dan sikap tidak mau gereja, tidak mau baca Alkitab, tidak mau baca ya firman Tuhan, tidak mau berdoa, ini tidak mau memuji Tuhan. Kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 25 ayat 28, kalau seorang tidak bisa menguasai diri, lihat, itu seperti kota yang rubuh temboknya. Jadi kalau kita sampai memberikan celah, bersungut-sungut, ngomel saja, coba fatal sekali.
Lihat bangsa Israel, malaikat maut masuk sampai akhirnya mereka tewas di padang gurun. Jangan sampai kita pandang sepele celah-celah itu. Iblis masuk mengobok-obok sampai tembok kehidupan kita, pagar kehidupan kita roboh. Kalau sampai tembok pagar kehidupan kita roboh, lihat segala arah itu serangan-serangan. Lihat, hancur hidup saudara. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 32, orang yang sabar luar biasa, itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, melebihi seorang yang merebut sebuah kota. Luar biasa, puji Tuhan, dahsyat kekasih Tuhan. Ini sabar. Kita lihat bangsa Israel ketika menunggu Musa dari Gunung Sinai. Musa ada di Gunung Sinai menanti 10 hukum Tuhan. Lihat bangsa Israel kurang sabar. Ini seringkali beberapa orang kurang sabar. Lihat, di satu sisi menyembah kepada Tuhan, di sisi yang lain mulai bangun patung anak lembu emas. Lihat, keyakinannya keyakinan ganda. Apa yang terjadi? Kita perhatikan sepanjang kehidupan bangsa Israel. Kepahitan demi kepahitan terjadi. Karena keyakinannya keyakinan yang kompromis. Di dalam surat Yudas dikatakan, Yudas pasal 1 ayat 19 dan 20. Supaya kita membangun diri ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan iman yang paling suci, yaitu kepada siapa? Yesus Kristus. Tidak bercabang, tidak berbau mistik, tidak kita ada pegang jimat-jimat. Hanya Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, Yesus Kristus. Dan berdoalah di dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus itu diutus untuk menjadi penolong bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, saudara kekasih Tuhan, Tuhan suruh apa bagi kita? Tuhan suruh kita supaya dalam menjalani hidup yang banyak tantangan ini, supaya hati dan mulut kita penuh perkataan pengakuan firman Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan. Ini, Tuhan suruh itu. Dan saudara tidak akan dipermalukan. Saudara akan lihat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Saya sering praktekkan setiap hari saudara. Doa subuh, ya kami bawa semua keluarga besar yang tinggal di Pastori, GPPS Jemaat Sawan. Selesai doa dari pukul 4:30 pagi sampai pukul 6. Kami berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, lihat ada kalimat suci. Engkaulah Tuhan yang punya kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap pagi kita memuji Tuhan. Dan kami naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Setiap pagi kita nyanyikan, kami memuji kebesaran Tuhan. Kemudian saya jam 8 harus doa staf. Di doa staf itu pun kami 1 jam pukul 8 sampai pukul 9. Kami menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan seringkali saya katakan kata-kata iman. Ketika sudah doa, saya keluar sebentar makan pagi, sarapan atau makan di kamar. Kalau keluar makan sarapan, saya selalu lewat flyover, ya. Di situ saya mulai memuji Tuhan. Saya memandang langit bumi begitu indah. Saya naikkan pujian dengan mulut bibir saya. Setiap saya naik ke lantai 5 menara doa GPP Jemaat Sawan, setiap lantai saya melihat langit bebas dan saya naikkan pujian. Itu menjadi patokan saya. Karena saya ingat Raja Daud, sesibuknya Raja Daud. Kita perhatikan, di dalam Mazmur 119, setiap hari dia memuji Tuhan. 7 kali dia memuji Tuhan, karena hukum-hukum Tuhan yang luar biasa itu. Firman Tuhan itu yang luar biasa. Dia seorang raja yang sangat sibuk, tetapi dia bisa memuji Tuhan 7 kali untuk memuji Tuhan. Bagaimana dan kita? Apakah dalam kehidupan sehari kita banyak persungutan, mengomel? Saya sudah memberikan patokan, setiap saya naik lantai, setiap hari doa staf, saya naikkan pujian, saya lihat langit, selesai doa pun saya lihat langit, saya memuji kebesaran Tuhan, mengagungkan Tuhan, saya berdoa syafaat secara singkat. Nah ini, dan demikian juga saya berdoa dengan firman Tuhan yang sudah saya hafal,
Betapa pentingnya kita hafal firman Tuhan, tidak rugi. Ya, yang pertama harus baik, yang kedua baik, semua baik. Jangan kita salahkan, ngapain hafal saja? Loh, masih mending dia hafal, jangan disalahkan. Menghafal baik, ya, naikkan pujian, pengakuan iman, sangat baik, terus naik level. Seperti kita lihat Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lihat, kita menjalani hari dengan hari yang bersih, dengan hati yang bersih. Tidur kita berdoa, kita tidur pun dengan tidur dengan bersih, hati yang bersih. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Lihat, sekarang dalam wabah virus, kita tentunya sayang keluarga. Dijauhkan kiranya, jangan sampai kena wabah itu. Dan perhatikan, Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap hari, siang, pagi, siang, malam. Demikian juga Mazmur 23. Saya selalu katakan, saya sebagai hamba Tuhan mewakili keluarga juga. Saya sayang keluarga, sebagai imam bagi keluarga. Tuhan Yesus, saya dan keluarga saya sebagai imam saya. Tuhan Yesus Kristus adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Tuhan membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Gadahu dan tongkatku itulah yang menghibur aku. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan mengurapi kepalaku dan minyak urapan Roh Kudus. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Ini pribadiku. Dan saya ulangi lagi, saya pakai kami untuk mewakili sebagai imam bagi keluarga. Dan saya mengatakan kata-kata iman seperti Yesaya pasal 6, Yesaya pasal 9, Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Anak domba itu saudara kau perhatikan. Di dalam Yesaya khusus membicarakan tentang nubuatan Mesias. Kita perhatikan sang anak itu, sang putra itu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan dia disebut dengan 7 sebutan. 1, penasihat ajaib. 2, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya. Damai sejahteranya tidak berkesudahan. Kerajaannya adalah keadilan, didasarkan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan akan melaksanakan, dan Tuhan telah melaksanakan, yaitu Yesus Kristus. Mesias itu, Yesus Kristus, ini pengakuan iman. Dan saya sering katakan setiap hari pagi siang malam, sesuai Wahyu pasal 5 ayat 12. Lihat, kalau saya baca di situ, berlaksa-laksa malaikat, para tua, makhluk semua mengangkatkan pujian bagi anak domba yang disembelih itu, bagi Bapa surgawi. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 12, anak domba yang disembelih itu. Siapa saudara? Tidak ada yang lain, hanya Yesus Kristus. Dia layak untuk menerima kuasa. Ada 7 sebutan. Ada, dia menerima kuasa, kekayaan, hormat, kekuatan, hikmat, kemuliaan, puji-pujian. Lihat, 7 sebutan sempurna. Dan dikatakan apa lagi? Yang ada di surga, yang di bumi, yang di laut, yang di bumi, di bawah bumi, yang di laut, bahkan di bawah laut. Bagi yang duduk di tata, siapa saudara? Bapa surgawi. Dan anak domba, siapa saudara? Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Layak untuk menerima puji-pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Dan lihat para tua-tua makhluk semua tersungkur, demikian juga malaikat tersungkur dan menyembah Bapa surgawi dan Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, mari, kapan lagi
Kapan lagi kalau tidak sekarang ini? Jangan kalau sudah sakit baru nasar-nasar. Sekarang ini. Tuhan mau supaya hidup kita dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang hidup. Itu dalam bahasa Yunani Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Terus menerus. Ini. Saudara tidak akan malu dalam menjalani hidup ini. Katakan dan mulut bibir saudara dengan hati yang percaya. Saudara tidak akan dipermalukan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 12, lihat Tuhan tidak pandang. Siapa saudara Tuhan tidak pandang? Tuhan satu bagi semua. Dan lihat Tuhan kaya. Kaya. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran. Kaya dan kelimpahan kemurahan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan. Lihat bagi semua orang. Lihat semua orang. Tuhan tidak pandang-pandang. Semua orang yang berseru kepada Tuhan. Berseru, memperkatakan credo, pengakuan iman. Kekasih Tuhan, saya pernah besuk seorang pemudi, dia kena kanker mulut. Kasihan sekali, kesakitan, sudah meninggal. Demikian juga saya pernah besuk seorang bapak karena ada masalah dengan gusi giginya sehingga mengalami radang sedemikian rupa sehingga dia harus bernapas dari tenggorokan. Tidak bisa ngomong apa-apa. Lihat, ada orang bisu. Mereka rindu supaya mereka bisa berbicara. Nah, kita ini yang bisa bersuara. Masa setiap pagi kita baca Alkitab itu kita diam saja? Kami di GPP Sawahan kita terapkan setiap doa subuh. Setelah menyembah, kita baca firman Tuhan. Berapa pasal perjanjian lama, perjanjian baru. Dengan apa? Dengan memperkatakan firman. Memperkatakan firman. Banyak ayat menunjukkan kalau kita merenungkan dan memperkatakan. Seperti Yosua 1 ayat 8. Maka Tuhan membuat perjalananmu berhasil. Dan engkau beruntung. Nah, kalau saudara mau pakai cara Tuhan, ini cara Tuhan. Ini cara Tuhan. Mari kekasih Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kita praktekkan dalam hidup kita. Kapan lagi? Hidup ini kesempatan yang sangat-sangat berharga. Mari kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Glory, 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 glory. Bersama umat-Mu kami memuji kebesaran Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengalahkan maut, Tuhan bangkit, Tuhan hidup, Tuhan naik ke surga. Dan Tuhan akan datang untuk kedua kalinya sebagai Raja di atas segala Raja. Setiap lutut akan mengaku. Setiap lutut akan bertelut. Setiap mulut akan mengaku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji bagi Bapa di dalam Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan jiwa kami. Mujizat yang paling besar dalam hidup kami adalah keselamatan jiwa di dalam Yesus. Semua adalah anugerah Tuhan. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus kami terus-menerus diperbaharui. Sebagai hamba Tuhan kami mohonkan berkat untuk setiap pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga saudara, usaha pekerjaan saudara, kesehatan saudara. Mari Tuhan kami mohon jadikan umat-Mu Tuhan menjadi umat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka memberkati banyak orang dan nama Tuhan dimasyurkan. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berdaulat. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Mari Tuhan,
supaya wabah yang melanda Indonesia ini bisa Tuhan teratasi. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.